Awal pertama bikin kue hasilnya keras banget, dan sekarang udah nggak pernah gagal lagi. Semua kue ini teksturnya sangat lembut. Sekarang langsung aja ke proses membuatnya. Campurkan dulu bahan basahnya 3 butir telur, tuang ke dalam wadah. Kemudian gula pasir, emulsifier saya gunakan SP, teman-teman boleh diganti dengan TBM ataupun Ovalet. Vanilla butter, mixer adonan sampai mengembang putih kental dan berjejak. Setelah itu campurkan dulu bahan keringnya, susu bubuk, tepung terigu, coklat bubuk, tepung maizena, lalu ayak bahan kering supaya nanti teksturnya nggak ada yang bergerindil. Masukkan bahan lemaknya, margarin yang sudah siap ditim, tambahkan minyak sayur, pasta coklat, ini opsional aja. Kemudian mixer kembali sampai adonannya tercampur, cukup menggunakan speed yang paling rendah aja. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton. Matikan mixernya, kemudian aduk rata menggunakan spatula. Pastikan semua adonan tercampur. Di sini saya menggunakan loyang motif seperti ini. Pada bagian dalamnya sudah diolesin dengan Carlo, lalu tuang adonan ke dalam loyang. Sebelum dipanggang, hentakkan dulu loyangnya, kemudian pastikan juga ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Di sini saya panggang di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api bawah dan 150 derajat Celcius menggunakan api atas. Untuk durasi panggangnya teman-teman sesuaikan dengan ovennya masing-masing di rumah. Setelah matang, keluarkan dari dalam oven. Setelah kuenya dingin, pada bagian pinggir dan atas kue ini dibersihkan dulu. Lanjut untuk bahan toppingnya, 100 gram coklat batang yang sudah dipotong, lalu susu UHT full cream 70 ml. Untuk takaran lengkapnya sudah saya tuliskan pada bagian kolom deskripsi ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 sendok makan margarin, lalu masak sampai semuanya larut. Sambil diaduk, saya pakai pan elektrik multifungsi. Bisa digunakan untuk semua jenis masakan dan penggunaannya sangat praktis, anti ribet. Semua peralatan yang saya gunakan linknya ada di bagian kolom deskripsi ya. Setelah bahannya larut, tuang ke dalam gelas, tambahkan kacang sangrai, lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian tinggal dituang aja ke bagian permukaan dan sisi kuenya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, bantu dukungannya ya dengan cara klik like, subscribe, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video berikutnya ya. Terima kasih banyak. Dan ini hasilnya. Untuk teksturnya kue ini sangat lembut, nggak serat sama sekali, cocok banget disajikan dengan secangkir kopi ataupun ngeteh, bisa juga untuk buat ide jualan. Silakan teman-teman cobain di rumah dan semoga berhasil ya. Campurkan dulu bahan basahnya, 3 butir telur, gula pasir, vanilla butter,
Emulsifier saya menggunakan SP, teman-teman bisa diganti dengan TBM ataupun ovalet. Mixer bahan sampai mengembang, putih kental dan berjejak. Campurkan bahan keringnya. Tepung terigu, tepung maizena, susu bubuk, dan baking powder. Untuk takaran lengkapnya sudah dituliskan pada bagian kolom deskripsi ya. Ayak bahan kering supaya nanti tekstur adonannya nggak ada yang bergerindil. Campurkan bahan lemaknya, margarin yang sudah ditim, lalu minyak sayur. Mixer kembali adonan, cukup menggunakan speed yang paling rendah aja, asal tercampur rata. Kemudian lanjut aduk menggunakan spatula, perlahan pastikan semua adonannya tercampur rata. Lalu tuang ke dalam loyang yang sebelumnya sudah diolesin dengan Carlo. Hentakkan dulu loyangnya sebelum dipanggang, kemudian panggang selama 45 menit. Pastikan ovennya sudah dipanaskan sebelum memasukkan kue ke oven. Suhu pemanggangannya teman-teman sesuaikan dengan ovennya di rumah. Setelah matang, keluarkan dari dalam oven. Tunggu sampai dingin. Lanjut bikin buttercream. 100 gram margarin, tambahkan vanilla butter. Kemudian mixer dulu sampai tekstur dari margarinnya lembut. Supaya rata, boleh pada bagian pinggir wadah dirapikan dulu. Mixernya cukup menggunakan speed yang paling rendah aja. Kalau teksturnya sudah lembut seperti ini, kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula halus dan 2 sendok makan susu kental manis. Lalu lanjut mixer kembali sampai margarinnya ini mengembang, teksturnya itu lembut dan creamy seperti ini. Dan ini hasilnya sudah siap untuk digunakan, nggak bikin enek sama sekali, nggak nempel juga di langit-langit. Ini enak ya teman-teman. Nah ini kue bolunya yang udah di suhu ruang, tinggal tambahin aja buttercream di bagian permukaan kuenya. Untuk toppingnya di sini saya menambahkan meses ceres. Teman-teman bisa aplikasikan sesuai selera. Saya pakai yang warna-warni dan yang warna hitam ya. Ini hasil bolunya udah jadi. Sekarang lanjut dipotong. Tekstur bolunya sangat lembut seperti kapas. Cocok banget buat ide jualan ataupun suguhan saat ada acara di rumah. Silakan teman-teman cobain di rumah, semoga berhasil ya. Campurkan dulu bahan basahnya, 3 butir telur, gula pasir, vanilla butter. Emulsifier saya menggunakan SP, teman-teman bisa diganti dengan TBM ataupun ovalet. Mixer bahan sampai mengembang, putih kental dan berjejak. Setelah adonan mengental, campurkan dulu bahan keringnya, susu bubuk, tepung terigu,
tepung maizena, dan baking powder. Ayak bahan kering supaya tekstur adonannya nggak ada yang bergerindil. Masukkan bahan lemaknya, margarin, dan minyak sayur. Tuang ke adonan, tambahkan dengan pasta pandan secukupnya aja. Lalu mixer menggunakan speed yang paling rendah aja asal tercampur rata. Cukup kira-kira selama 30 detik atau sampai 60 detik. Jangan terlalu lama. Kemudian aduk rata adonan yang menempel pada bagian pinggir wadah menggunakan spatula. Aduknya cukup perlahan aja. Tuang ke dalam loyang yang sudah diolesin dengan Carlo secara merata. Sebelum dipanggang, pastikan ovennya sudah dipanaskan dan loyangnya dihentakkan sebelum dipanggang. Di sini saya panggang selama 45 menit menggunakan api bawah 160 derajat Celcius dan api atas 150 derajat Celcius. Untuk durasi panggangnya teman-teman sesuaikan dengan ovennya di rumah ya. Setelah matang keluarkan dari dalam oven. Ini hasil bolu pandannya. Setelah dingin saya rapikan dulu pada bagian pinggir dari bolunya, ini dipotong di semua sisinya. Untuk toppingnya di sini saya pakai coklat batang sebanyak 100 gram. Ini dipotong dulu kecil-kecil supaya lebih mudah larut. Tuang coklatnya ke dalam pan, lalu tambahkan dengan susu UHT full cream. Kemudian masak sambil diaduk sampai bahannya larut. Aduk sampai bahan tercampur dan larut. Tambahkan 1 sendok makan margarin. Setelah larut, tuang ke dalam wadah. Saya tambahkan dengan kacang tanah yang sudah disangrai 100 gram. Aduk sampai tercampur. Lalu tinggal dituang aja ke bagian permukaan kuenya. Secara merata. Ini dia hasilnya. Bolu pandannya super lembut banget. Ini lanjut saya potong. Cocok banget ini dijadikan untuk ide jualan, suguhan saat ada acara di rumah. Disajikan dengan secangkir kopi ataupun ngeteh. Ini mantep banget ya teman-teman. Super lembut banget. Silakan teman-teman cobain di rumah ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video saya, bantu dukungannya ya dengan cara klik like, subscribe, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video berikutnya ya. Terima kasih. Campurkan dulu bahan basahnya. 3 butir telur, gula pasir, vanilla butter. Emulsifier saya pakai SP, teman-teman bisa diganti dengan TBM ataupun Ovalet. Lalu mixer bahan sampai mengembang, putih kental dan berjejak. Setelah mengental, lanjut ke bahan kering. Campurkan tepung terigu, susu bubuk, tepung maizena, dan baking powder.
ayak bahan kering supaya tekstur dari adonannya tidak ada yang bergerindil. Lalu mixer kembali adonan. Cukup menggunakan speed yang paling rendah aja asal tercampur rata. Tambahkan bahan lemaknya, margarin, kemudian minyak sayur, mixer kembali. Aduk rata adonan menggunakan spatula. Tuang ke dalam loyang yang sudah diolesin dengan Carlo. Pada bagian permukaannya tambahkan dengan topping sukade warna-warni. Lanjut panggang selama 45 menit. Untuk durasi panggangnya teman-teman sesuaikan dengan ovennya masing-masing di rumah. Setelah matang keluarkan dari dalam oven. Hasilnya seperti ini. Pada bagian permukaan kuenya ini agak pecah ya teman-teman, karena suhu dari ovennya ini saya salah setting ya. Tapi untuk teksturnya ini kuenya tetap lembut banget, nggak seret sama sekali, manisnya pas. Silakan teman-teman cobain di rumah, semoga berhasil. Campurkan dulu bahan basahnya, 3 butir telur, gula pasir, vanilla butter, emulsifier saya pakai SP, teman-teman bisa diganti dengan TBM ataupun ovalet. Mixer adonan sampai mengembang, putih kental dan berjejak. Setelah adonan mengental, campurkan dulu bahan keringnya, tepung terigu, susu bubuk, tepung maizena, coklat bubuk, dan baking powder. Ayak bahan keringnya supaya tekstur dari adonannya nggak ada yang bergerindil. Tambahkan bahan lemaknya, margarin yang sudah siap ditim, kemudian minyak sayur, pewarna coklat secukupnya. Lalu mixer kembali adonan sampai tercampur rata, cukup menggunakan speed yang paling rendah aja. Jangan terlalu lama, cukup 30-60 detik. Kalau udah matikan mixernya, ratakan menggunakan spatula, pastikan adonan semuanya tercampur dengan rata. Lalu lanjut tuang adonan ke dalam loyang yang sudah diolesin dengan Carlo. Hentakkan dulu loyangnya supaya kandungan udara yang terperangkap di adonan bisa keluar. Sebelum memanggang, pastikan ovennya sudah panas. Setelah matang, keluarkan dari dalam oven. Tunggu sampai bolunya di suhu ruang. Olesin dengan buttercream pada bagian permukaan dan sisinya. Untuk topping atasnya, saya tambahkan dengan coklat batang yang diserut.
Untuk bagian pinggirnya saya tambahkan dengan meses seres. Dan ini dia hasil kue coklatnya, teman-teman. Lanjut saya potong. Ini beneran teksturnya super lembut banget. Cocok banget disajikan dengan secangkir kopi ataupun ngeteh cemilan bersama keluarga di rumah ya. Campurkan dulu bahan basahnya. 3 butir telur, gula pasir, vanilla butter, emulsifier saya pakai SP, teman-teman bisa diganti dengan TBM ataupun ovalet. Lalu mixer bahan sampai mengembang, putih kental dan berjejak. Naikin kecepatan mixernya secara bertahap, dari kecepatan rendah ke kecepatan yang paling tinggi. Setelah adonan mengental seperti ini, lanjut ke bahan kering, campurkan tepung terigu, susu bubuk, tepung maizena, dan baking powder. Ayak bahan kering supaya tekstur dari adonannya tidak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan bahan lemaknya, margarin yang sudah siap ditim, lalu minyak sayur, tuang ke dalam adonan. Lalu mixer kembali, cukup menggunakan speed yang paling rendah aja asal tercampur rata. Ratakan menggunakan spatula, aduk perlahan, pastikan adonan benar-benar tercampur, tidak ada endapan margarin ataupun minyak pada bagian dasar wadah. Lalu tuang ke dalam loyang yang sudah diolesin dengan Carlo. Hentakkan dulu loyangnya supaya kandungan udara yang terperangkap di adonan bisa keluar. Panggang selama 45 menit. Untuk suhu dan durasi panggangnya teman-teman sesuaikan dengan ovennya di rumah. Kalau sudah matang, keluarkan dari dalam oven, tunggu sampai bolunya itu dingin. Lalu pada bagian permukaannya saya menambahkan topping buttercream, diratakan dulu pada bagian permukaan bolunya, harus dalam kondisi suhu ruang ya teman-teman bolunya saat mengolesin, kalau tidak nanti buttercreamnya akan meleleh. Dan untuk toppingnya saya menambahkan keju parut. Platingnya saya sebisanya aja ya teman-teman. Ini hasil bolu kejunya, teksturnya super lembut banget, disajikan dengan secangkir kopi ataupun ngeteh cemilan bersama keluarga, ini mantep ya. Teman-teman terima kasih banyak ya sudah menonton, semoga ini bermanfaat. Bantu dukungannya bagi yang belum dan bagi yang sudah, terima kasih banyak ya dengan cara klik like, subscribe, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Terima kasih.